prosesnya itu nanti lanjut ke region per anak. Nah, kita masuk di PIM dulu untuk yang sales region 1. Jadi di sales region 1 itu karena ada 2 unper, nantinya ada 2 user Pak, ada PIM SR1 dan PKG SR1. Oke. Nah, setelah masuk ini tampilan awalnya. Di sini ada 2 menu. Ada menu master. Menu master ini fungsinya untuk melihat database kode kecamatan, kode kabupaten, dan kode provinsi. Ini untuk menjadi rujukan kita, teman-teman di lapangan, untuk memasukkan data kode-kode di Excel-nya lampiran 9 itu Pak. Jadi ini kode yang ditetapkan oleh nasional atau untuk ini aja, untuk verbal? Harusnya sama sih Pak, kode nasional itu dan verbal sama, karena ini kode ini diambil dan sudah saya konfirmasi juga ke Mbak Indah sama Mas Rega, ini data dari database PCM Pak yang kita ambil, kode kabupaten dan provinsinya. Iya, maksud saya gitu, kita jelasin bahwa kode ini sudah disamain semuanya dengan kode WCM, dan kodenya ini kan, kode verbal juga ada nggak kayak gitu? Iya, betul ya Mas Rega ya? Mau mastiin lagi? Ya, kodenya Pak, kode yang dipakai ini adalah kode Kemendagri Pak. Jadi e-verbal, e-verbal, WCM, IRDKK juga menggunakan kode yang sama Pak. Sip. Mantap. Makasih Mas Rega masukannya. Nah, selanjutnya dari data ini kita bisa langsung masuk ke penagihan. Nah, petugas di lapangan ini memiliki menu penagihan itu ada upload dokumen penagihan, monitoring pemenuhan dokumen, dan monitoring volume. Untuk pertama itu upload dokumen penagihan lampiran F9-nya. Nah, di sini mereka diberikan menu untuk download template. Jadi biar tidak adanya perbedaan template antar unper, kadang suka ada yang beda-beda itu headernya. Jadi kita ada menu ini untuk disampaikan untuk jadi modal mereka lah dalam menyusun lampiran 9 itu. Wajib diikutin ya template? Harus diikutin dengan itu biar sama. Standar. Bentar saya coba buka dulu biar saya sambil Ya, nggak apa-apa, skip aja, nanti biar itu kan nanti udah tahu tadi. Maksud saya cuman Mas Renggo biar terbiasa aja. Terus selanjutnya setelah dokumen template tadi yang lampiran tadi diisi, kita harus mengupload ke sistem. Jadi sistem ini fungsinya sebagai bank data lah, karena ada permintaan dari Kementan juga melalui Bu Yanti ya. Kalau data-data lampiran 9 ini jangan melalui unper masing-masing. Jadi datanya itu kadang suka double ataupun kebingungan lah dari segi Kementan, dan PI diminta lebih proaktif selain dari monitoring dan pengumpulan datanya itu. Nah, makanya sistem berfungsi sebagai satu itulah data yang sudah kita jamin dari PI sendiri. Nah, selanjutnya saya contohkan cara penginputan data lampiran 9-nya itu. Saya ambil di bulan Maret. Yang pertama kita masukkan adalah periode. Periode ini adalah periode per bulan karena penagihan adalah ditagih per bulan. Selanjutnya daerah yang mau dimasukkan, karena ini sales region 1, kita provinsinya itu yang di bawah provinsi kerja sales region 1. Nah, ini sebagai contoh saja. Oke, bentar Mas Renggo. Jadi nanti jelasinnya gini. Ini yang dilakukan oleh PIC-nya Sales Region 1 yang ada di PIM. Hal yang sama juga dikerjakan oleh admin atau PIC Sales Region 1 yang dari PKG kan gitu ya? Betul Pak. Baik itu di provinsi yang sama, di kabupaten yang sama, dan kecamatan yang sama kan gitu? Ya, betul. Nah, kalau yang PIM ngisi urea, nanti yang PKG ngisi selainnya gitu ya? Ya, betul. Oh ya. Oke. Nah, nanti kan Renggo jelasin gini, nanti kan mungkin ada pertanyaan loh, nanti kan terakumulasinya di mana gitu. Nah, kalau terakumulasinya itu betul Pak, nanti dia terakumulasi ke nasionalnya, itu nanti PI yang bisa monitornya. Oke, berarti dia secara otomatis si jumlah urea ini akan diisi oleh PIM, Z dan sebagainya akan diisi oleh PKG, namun data itu sudah terakumulasi nanti di posisi viewernya Mitra Bisnis sampai PI gitu ya? Betul Pak. Ya udah. Oke, maksud saya jelasinnya jangan lupa itu gitu. Jadi yang sama juga dilakukan oleh usernya PKG di kecamatan yang sama, tapi jangan khawatir datanya tidak terbaca, ini sistem langsung menggabungkan gitu ya? Ya, betul Pak. Oke, ini udah.
Karena tadi user itu kan yang saya sampaikan di awal, share itu ada. Izin Pak Olyo, Mas Renggo, berarti itu udah nggak per ampere lagi bicaranya ya, nanti di PI itu langsung total aja gitu ya? Ya, kita nanti kalau dari level PI ataupun level admin Mitra bisnisnya aja udah bisa ngebaca di kabupatennya kan? Atau di kecamatan itu dia langsung bisa lihat udah gabungan datanya kan? ya betul Pak. Oke. Oh, oke. Cara Mantap, monitoringnya mantap. kita itu all produk Pak, Bang Reza. Oke, mantap nih. Oke, ini masing-masing ceritanya udah melakukan, lalu di kita akan bisa melihat itu seperti apa. Langsung aja dari ketika ini udah berhasil. Ini karena waktunya dikit, saya ngomong keren gini karena kan mau jam 10 nih. Nanti sih tetap kita demoin. Kalau dia nggak berhasil, bahwa Excel tadi juga memberikan filter atas apa-apa, nanti kita omongin. Ya. Ceritanya itu udah dijelasin, masuk ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya kita ke monitoring pemenuhan dokumen. Jadi, aplikasi ini ada dua monitoring. Yang pertama monitoring pemenuhan dokumen dan monitoring volume. Untuk pemenuhan dokumen ini, kita melihat kecamatan mana, karena yang paling kecil itu level kecamatan mana yang sudah dilakukan penginputan ataupun penguploadan si dokumen lampiran 9-nya. Contoh kayak seperti ini. Ini secara nasional, secara Anper, di sini bisa diperhatikan data rekapnya. Ini masih 00 semua, berarti ini belum terisi datanya Pak. Kita bisa Ini lihat. sorry, mumpung ingat, itu kan yang di atas logo Anper, udah ada yang 100%, yang lainnya itu karena 0% atau karena belum ada di program? Karena belum ada data yang masuk Pak. Oh, ya. Nggak 0% aja ya Pak Upi ya, Pak Mirza ya? Saya takutnya akan kita baca ya gini. Ini jangan-jangan si Dokumen di sini bisa terlihat ada secara nasional, pertama secara anak perusahaan PT Kimia Gresik, lalu bisa muncul secara nasionalnya daerah mana saja yang sudah terisi lampiran 9 dan penagihan, usulan tagihannya. Nah, di sini sudah terisi di Provinsi Jawa Timur. Ketika kita klik Jawa Timur, dia bakal mereferensikan ke kabupaten. Yang terisi kabupaten merupakan Kabupaten Banyuwangi, bisa kita klik lagi. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini yang lainnya itu belum ada usulan tagihan dan lampiran 9. Jadi kita untuk mapping daerah-daerah mana saja yang sudah di-input oleh teman-teman di lapangan. Nah, ini untuk rincian per kecamatannya di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi nanti bisa dibaca masing-masing produknya. Ada usulan penagihan dan lampiran 9. Usulan penagihan ini berdasarkan laporan dari WCM ya, Mas Rega ya. Iya Mas. Sedangkan lampiran 9 ini adalah dokumen yang untuk sebagai data verbal bersama dengan data Verdok nanti ya dengan Kementerian Pertanian. Inilah yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Jadi ketika usulan tagihan ini sedikit sebanyak 304 ton, maka yang perlu dipenuhi itu adalah sekitar 304 ton juga untuk lampiran 9-nya. Oke, untuk selanjutnya itu ada monitoring volume data. Nah, untuk user Anper, mereka bisa monitoring hanya Anper yang bersangkutan saja, Pak. Jadi ketika kita klik di periode yang mau kita lakukan Verdok, kita bisa monitoring nih sampai dengan saat ini sudah berapa persentase kah ke pemenuhan datanya itu dari beberapa ini. Ini hanya contoh aja Pak ya. Jadi kami kemarin inputnya data di provinsi lain. Nanti yang muncul itu adalah provinsi-provinsi yang berada di bawah wilayah kerjanya PT Pupuk Iskandar Muda. Nah, di sini bisa kita klik Aceh, muncul ada kabupaten apa saja di dalamnya, dan kita klik lagi kabupaten untuk melihat di level kecamatan. Di sini ada level kecamatan, terbaca di sini ada sekitar 3, sekian persen pemenuhan data. Untuk rinciannya ada di bawah. Jadi data usulan tagihan pupuk bersubsidi di kecamatan Bakongan, kecamatan Bakongan. Nah, untuk usulan tagihan pupuk bersubsidi di kecamatan Bakongan itu ada sekitar ureanya sebanyak 10.000 ton. Nah, berarti teman-teman di lapangan ini harus memenuhi lampiran 9 sebanyak 10.000 ton. Namun yang sudah disampaikan yang baru disubmit yaitu sekitar 303 ton, 115. Nah, data ini
nanti bisa di-download oleh tim Kementan atau tim admin penagihan Akbar sebagai data untuk di Verdok di level kecamatan. Sebentar saya buka untuk datanya. Nah, ini data yang di-download tadi. Jadi dari data tadi merupakan data yang di-upload dan bisa di-download untuk nanti dilakukan Verdok dengan Kementerian Pertanian, Pak. Di sini terbaca ada ureanya saja tadi kan. Dan ada NIK, kode kecamatan, kode kabupaten, dan kode provinsi. Si sistemnya ini juga membaca totalan dari jumlah produk yang disampaikan. Jadi ketika di kolom itu ada sekitar 450, maka otomatis di sistem dia membaca langsung 450, Pak. Nah, mungkin seperti itu, Pak, kurang lebih yang bisa disampaikan, Pak Oyo. Mas Renggo, izin nanya dong.